Laba yang kita dapatkan sebagai anggota koperasi sendiri berasal dari sisa hasil usaha atau SHU yang terbagi rata sesuai dengan porsinya masing-masing. Hai kids, siapa yang tahu tentang koperasi? Koperasi merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang keberadaannya sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Koperasi di dunia sudah ada lebih dari 100 tahun yang lalu. Namun, keberadaan dari koperasi masih tetap eksis hingga sekarang. Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang koperasi. Sejarah koperasi di Indonesia. Raden Arya Wirya Atmaja merupakan penggagas koperasi pertama kali di Indonesia pada 1896 silam. Saat itu, beliau mendirikan sebuah lembaga keuangan yang diberi nama Hope and Spar Bank di Purwokerto. Hope and Spar Bank atau yang berarti bank pertolongan dan simpanan ini berdiri dengan tujuan untuk menolong pegawai pribumi. Bank ini menyebar ke banyak wilayah di Indonesia. Namun karena campur tangan Belanda, bank ini nggak bisa berjalan lama. Pada 12 Juli 1947, seluruh gerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres di Tasikmalaya dan menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada Kongres Koperasi II tahun 1953, Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau mengusulkan membuat 3 macam koperasi, yaitu yang pertama, koperasi konsumsi untuk melayani kebutuhan kaum pekerja dan pegawai. Kedua, koperasi produksi untuk menjadi wadah kaum petani termasuk peternak atau nelayan. Dan yang ketiga, koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Ia juga mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tujuan koperasi. Koperasi memiliki tujuan mulia, yakni untuk bisa mensejahterakan anggotanya. Laba yang kita dapatkan sebagai anggota koperasi sendiri berasal dari sisa hasil usaha atau SHU yang terbagi rata sesuai dengan porsinya masing-masing. Landasan koperasi. Terdapat 4 landasan pokok pada koperasi, yaitu 1. Landasan ideal koperasi yaitu Pancasila. 2. Landasan struktural koperasi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. 3. Landasan operasional koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dan yang keempat, landasan mental koperasi yaitu kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Jenis-jenis koperasi. Tahukah kids, ada berbagai jenis koperasi berdasarkan fungsinya dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Koperasi konsumen. Koperasi untuk konsumen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang-barang kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis. Keuntungannya dibagi ke seluruh anggota. Karena barang yang membeli anggota, maka biasanya harga barang lebih murah. Koperasi jasa. Hampir sama dengan koperasi konsumen, tetapi yang tersedia di koperasi ini yaitu kegiatan jasa anggotanya. Misalnya koperasi jasa asuransi. Koperasi produsen. Koperasi ini untuk produsen barang dan jasa dan biasanya menjual barang produksi anggotanya. Seperti koperasi peternak sapi, maka mereka menjual susu. Dengan bergabung di koperasi, para produsen dapat memperoleh bahan baku yang lebih murah dan menjual hasil produksinya lebih baik. Koperasi serba usaha. Koperasi ini menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, koperasi yang menjual barang konsumen dan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam. Koperasi ini memberikan pinjaman kepada anggotanya dan bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan dana dalam jangka waktu pendek dengan syarat mudah dan bunga rendah.
Nah, itulah fakta menarik tentang koperasi. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!